kanan itu bukan kebetulan. Iya, karena kebetulan. Tetapi kekuatan dan kelemahan kita. Iya. Itu sinyal atau signal penanda awal. Begitulah karakteristik awal manusia, khususnya peserta didik yang kita bina. Itu kalau ibu jarinya, ibu jari kiri yang di atas, menandakan bahwa dalam persoalan apapun, ketika kita melakukan sesuatu, otak kanan, otak kiri kita yang dominan menyelesaikan masalah itu. Begitu juga sebaliknya yang kanan, otak kanan kita yang dominan. Lalu apa ciri otak kiri dan ciri otak kanan? Otak kiri itu biasanya orang berpikir linear, jangka pendek. Kalau bukan A, B gitu. Linear maksudnya itu sistematis gitu. Jadi dia tidak bisa berpikir ke sana dulu sebelum selesai yang ini. Artinya apa? Anak peserta didik kita itu sebelum selesai tugasnya yang satu, tidak akan bisa dia menyelesaikan tugas yang lain kalau otak kirinya yang dominan. Tapi kalau otak kanan bisa saja dia melompat-lompat. Jadi bab 1 misalnya diajar juga bab 7, tidak apa-apa. Tapi yang otak kiri itu tidak bisa. Jadi biasanya tipe otak kiri itu detail. Pamolu, kiri atau kanan? Kanan. Iya. Jadi tahapan-tahapannya itu sistematis, kemudian detail. Jadi kalau mohon maaf Bu ya, punya suami yang otak kirinya dominan itu, semua uang belanjanya itu dia tanya, diapakan ini dia? Jadi tidak perlu tersinggung karena memang kayak dia begitu. Kalau ibu apa karakteristiknya? Sama saja. Jadi dia berpikir parsial, jangka pendek. Biasanya kalau diarahkan ke yang jauh ke depan itu terkadang dia tidak mau, dia nampak saja. Tapi kalau salah didik dia menjadi pragmatis. Jadi sementara yang otak kanan itu holistik. Ada pemimpin yang otak kirinya dominan, tetapi biasanya lebih banyak pemimpin itu otak kanannya yang dominan karena dia berpikir holistik. Jadi kalau ada seperti Obama kan otak kirinya yang dominan, bisa saja. Tetapi dia harus di backup oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya yang dominan kanannya. Jadi berpikir pendek misalnya, itu kalau ibu, bapak misalnya mengajarkan lewat LKS, itu melatih otak kiri. Bahayanya kalau otak kiri lebih dominan, orang menjadi cepat marah, emosional. Oleh karena itu, ada salah seorang anak Indonesia yang juara 1 Olimpiade Matematika. Dia kuliah di Singapura, dia membunuh profesornya di Singapura. Karena otak kirinya terlatih dan dia berpikir pendek, dan apa yang dihadapannya itu dia kalau tidak terkendalikan. Oleh karena itu, kalau ibu punya anak, misalnya kursus matematik, kursus pokoknya bimbingan belajar, itu kan bimbingan belajar itu otak kiri yang dia latih, harus dikaitkan juga dengan musik.
supaya otak kanannya itu bisa berjalan juga. Kalau permainan game? Permainan game itu sebenarnya otak kiri, tapi ada juga game yang otak kanan. Iya. Kalau sudah masuk ke Iya, analisis. ada lagunya juga. Jadi kalau dalam aliran kognisi yang dibangun oleh Bloom itu, Benjamin S. Bloom, ada 5 pemahaman, mengerti, pengertian, pemahaman, kemudian analisis. Mulai analisis ini sudah masuk otak kanan. Tapi kalau yang di bawahnya ini cenderung ke otak kiri. Kemudian sintesis sudah mulai ke otak kanan. Evaluasi otak kanan itu yang punya pekerjaan. Jadi harus dipadukan kedua otak itu, apalagi kalau menumbuhkan otak tengah. Ibu dan bapak misalnya, terkadang ada kita lagi marah, lalu tiba-tiba muncul itu kesadaran baru, tetapi hanya sekejap dia pergi. Itu otak tengah itu. Oh. Dia hadir sekejap saja lalu dia pergi. Dan kalau kita tidak menangkapnya, dia akan meninggalkan kita dan mungkin kita kembali kepada keadaan semula. Itu terkait dengan olahraga dan perilaku. Lalu yang ketiga, konstruksi pengetahuan. Ini aliran konstruktivisme ini bahwa anak yang belajar itu memang harus mampu dia membangun pengetahuannya sendiri. Saya cenderung melihat itu ibu dan bapak guru di Makassar. Saya kira kalau di Palopo tidak ada itu. Kalau di Makassar, saya contohkan begini, misalnya membuat anak tidak produktif atau tidak berkembang. Misalnya dia mengajak anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan belajar tentang sholat wajib. Apa anak-anakku sekalian? Sholat wajib tidak membuat anak itu kreatif karena hanya disuruh menyambung saja. Apalagi dia berdiri di satu posisi misalnya, akhirnya anak-anak itu matanya tertuju kepada satu sisi, lama-lama itulah sebabnya sebenarnya guru itu berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain supaya mata anak-anak itu berkedip dan bisa menghindarkan diri dari rasa ngantuk. Tapi karena bapak-bapak sudah dewasa, tidak ada yang ngantuk sekalipun kami berdua di sini. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Jadi itu ada namanya Socrates. Sampai salah satu metode itu namanya metode pertanyaan Socrates. Misalnya begini, ibu hari ini memilih kerudung merah dengan rok merah. Mengapa ibu memilih kerudung merah? Apa hikmahnya seseorang menggunakan warna merah? Ya? Ceria. Kalau orang ceria itu dampaknya bagaimana? Kalau orang ceria, dia senang. Kalau senang, mengapa kalau dia senang? Oke, saya stop sampai di sini. Pertanyaan Socrates itu adalah dari jawaban siswa, dia mengajukan pertanyaan, dari jawaban siswa, dia mengajukan pertanyaan. Akibatnya, peserta didik itu berpikir ketika dia menjawab, akhirnya dia menjadi kreatif berpikir. Menggali terus ilmunya. Karena pada saat dia menjawab pertanyaan, tidak mungkin dia begitu menjawab kalau tidak memadukan pengalamannya dengan pikirannya.
Akhirnya dia memberikan jawaban, membuat anak itu kreatif dalam berpikir. Jadi seorang guru seharusnya membawa anak itu kepada persoalan kreativitas. Misalnya, tadi sholat wajib. Anak-anakku sekalian, apa anak-anakku sekalian pernah mendengar istilah wajib? Pernah. Dalam hukum Islam. Apa yang wajib di dalam kehidupan ini? Salat. Nah, salat. Jadi dituliskan itu apa yang dibiarkan anak untuk menemukan topik daripada pembicaraan kita hari itu. Tapi kita mengajukan pertanyaan untuk mengantarkan anak itu, lalu dia menemukan apa topik pembahasan. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan berbicara seperti yang diusulkan tadi, sholat wajib. Yang mengusulkan tadi itu merasa berbahagia, berarti saya punya usulan bagus ini. Langkah pertama untuk memancing minat anak itu mulai dari situ, sehingga motivasinya juga bisa tumbuh, perhatiannya juga bisa diarahkan ke apa yang kita bicarakan. Jadi konstruksi pengetahuan, kita mau membangun pengetahuan itu, kita hanya memfasilitasi, guru hanya memfasilitasi, nanti peserta didik yang membangun pengetahuan.